Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Ketika Yesus berbicara tentang orang yang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa, apa sih maksudnya nyawa itu bagi Yesus? Juga ketika ia berbicara, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa mau kehilangan nyawanya demi aku, ia memperolehnya. Mari kita melihat beberapa kesempatan lain ketika Yesus juga berbicara tentang nyawa. Yesus pada kesempatan lain pernah mengatakan begini, "Tidak ada kasih dari seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya." Juga ketika dari atas salib, Yesus menghembuskan nafas untuk menyerahkan nyawa kepada Tuhan. Menurut penginjil Yohanes, tafsirannya, hembusan nafas terakhir yang dibuat oleh Yesus sebenarnya tidak cuma untuk mengembalikan hidup kepada Allah, tapi juga menganugerahkan nafas itu kepada kita yang masih hidup di dunia. Nyawa sepintas memang sama artinya dengan nafas, tetapi nafas tidak selalu mencerminkan nyawa. Yang pasti ketika orang memperoleh seluruh dunia, ia bernafas, tetapi Yesus bilang ia tidak mempunyai nyawa. Dan kalau orang sudah hidup, berarti karena bernafas, tetapi kenapa Yesus bilang ia kehilangan nyawa? Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam konteks ini Yesus punya maksud bahwa nyawa itu adalah pengorbanan. Pengorbanan lebih pada berkorban, bukan makan korban. Jangan berpikir bahwa kita melakukan pengorbanan ketika kita banyak makan korban. Apa itu pengorbanan? Pengorbanan artinya Anda berani melakukan hal yang semestinya tidak dilakukan
karena itu dirasa merugikan Anda, tetapi tetap melakukannya. Tentu tidak gampang untuk berkurban, karena berkurban artinya rela mengalami apapun demi menyelamatkan orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus selalu mengorbankan diri untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Nanti dalam misa kan Yesus bilang, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian juga dengan darah, ambillah dan minumlah, inilah darah yang dikurbankan bagimu. Yesus sudah selalu sering mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita sudah berkorban untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudari, pengorbanan yang paling besar namun sederhana menurut saya adalah ketika Anda rela melepaskan kesibukan Anda di rumah hanya untuk Anda ikut misa atau berdoa. Itu adalah pengorbanan terbesar. Saya senang melihat umat yang kalau ada nikah, kalau ada hajatan, sangat-sangat berkorban. Tapi kenapa kalau perayaan-perayaan penting di gereja, kok pengorbanannya tidak seperti waktu menikah ya? Ada yang bekerja all out, boleh tidak tidur berapa malam. Tapi giliran Tuhan punya hajatan, apakah kita seperti itu pengorbanannya? Bukankah Tuhan sudah sangat sering berkorban untuk kita? Seperti yang sering saya katakan, kita beruntung punya Tuhan yang tidak haus korban. Bayangkan kalau kita punya Tuhan yang haus korban, harus punya binatang korban, harus punya persembahan begini begitu untuk kurban. Kita punya Allah. Bukan kita yang diminta untuk memberikan kurban, tapi Tuhan yang memberikan kurban untuk menyelamatkan kita dalam diri Yesus Kristus. Cari di mana Allah kayak gini? Kita dapat gratis. Kita tidak perlu membuang banyak uang dan kekayaan untuk membeli kurban. Tapi kalau sudah yang gratis seperti ini, sehingga kita masih perhitungan banyak untuk tidak berkorban untuk Tuhan dan gereja. Bapak Ibu, coba berpikir ulang tentang hidup. Anda boleh punya apa saja, punya jabatan tinggi, punya kekayaan sana dan sini, punya nama besar. Tapi Yesus bilang, bahkan sampai seluruh dunia pun Anda punya, tapi Anda kehilangan nyawa. Karena apa? Boleh Anda kaya, tapi kalau Anda tidak pernah mau berkorban untuk sesama, percuma kekayaan itu. Toh akhirnya, ketika kita sakit atau mati, seberapa banyak pun kekayaan Anda, bukan dia yang akan pergi menguburkan dan menggali kuburan Anda. Orang-orang yang kepadanya Anda pernah berkorban. Jadi hidup itu pikir baik-baik. Kita perlu punya loyalitas, punya pengorbanan untuk Tuhan dan sesama. Karena itulah yang membuat kita memperoleh banyak hidup. Mungkin realnya Bapak Ibu bisa melihat dan mengamati orang yang sering berkorban untuk sesama. Ketika ia punya kesulitan, orang-orang pasti gampang datang membantu. Tapi kalau Anda biarpun kaya tetapi hidup seperti katak dalam tempurung, tidak mau bergaul, tidak pernah berkorban untuk orang lain, bisa dipastikan ketika Anda sakit atau mati, mungkin sepi-sepi saja. Itulah nilai dari pengorbanan. Itulah arti dari ketika Yesus berbicara, barang siapa ingin memperoleh nyawanya, ia harus kehilangan nyawa. Artinya, kita perlu berkorban. Tidak ada kesuksesan dan tidak ada apapun nama baik dan keharuman hidup tanpa kita pernah berkorban. Kalau Anda banyak berkorban semasa hidup, maka Anda akan selalu menjadi kenangan terindah untuk orang yang di belakang. Tapi kalau Anda tidak melakukan apa-apa selama hidup, susah sekali orang berbicara tentang Anda ketika sudah mati.
Mari kita berkorban, karena itulah yang membuat kita memperoleh hidup sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Semoga Tuhan memberkati.